Selamat siang, perkenalkan nama saya Angelina Gurning, NIM 12021102001. Pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa topik untuk memenuhi tugas 1 Mekanika Tanah 1. Topik yang pertama adalah proses pembentukan permukaan bumi. Permukaan bumi memiliki dua tenaga utama yang menjadi penggerak dan penyebab perubahan pada muka bumi. Proses pembentukan oleh kedua tenaga ini dapat terjadi secara cepat atau terjadi dengan proses yang lama dan panjang. Kedua tenaga pembentuk muka bumi ini adalah tenaga eksogen dan tenaga endogen. Di setiap proses pembentukan permukaan bumi, tenaga endogen adalah pembentuk muka bumi yang paling awal. Selanjutnya, pembentukan muka bumi dengan tenaga eksogen mengubah bentuk bumi yang telah dibuat oleh tenaga endogen. Proses pembentukan muka bumi oleh tenaga endogen berbeda dengan tenaga eksogen. Yang pertama adalah tenaga endogen. Tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi. Tenaga ini tercipta akibat adanya tenaga di dalam bumi. Dalam proses pembentukan muka bumi, tenaga endogen dibagi menjadi 3, yaitu tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Yang pertama adalah tektonisme. Tenaga tektonisme adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi. Tektonisme adalah gerakan yang berupa gerakan mendorong dan menarik secara vertikal maupun horizontal. Tektonisme terjadi akibat adanya tekanan dari panas yang ada di dalam inti bumi. Inti bumi adalah bagian terdalam dari bumi. Suhu panas yang ada di dalam inti bumi menciptakan tenaga yang mendorong atau menarik lapisan batuan yang ada di dalam bumi. Bumi yang tertarik dan terdorong akan kembali menarik atau mendorong bagian lapisan di atasnya, hingga menyebabkan perubahan pada bentuk permukaan bumi. Akibat dari tektonisme, bumi mengalami lipatan atau patahan. Lipatan adalah bentuk muka yang terjadi pada daerah yang lunak. Proses terjadinya lipatan pada permukaan bumi berjalan lambat dan menyebabkan bumi menjadi berkerut. Sedangkan patahan adalah proses perubahan muka bumi yang terjadi pada daerah yang keras dan cepat. Pada proses ini, kulit bumi tidak sempat menyeimbangkan kekuatan yang keluar dari bumi sehingga permukaan bumi menjadi patah. Tektonisme adalah salah satu penyebab terbentuknya gunung dan lembah. Yang kedua ada vulkanisme. Vulkanisme adalah gerakan magma yang ada di dalam bumi. Magma adalah cairan panas yang berasal dari inti bumi yang mendapatkan tekanan. Magma yang ditekan ini akan keluar mencari tempat dengan tekanan yang lebih rendah. Magma biasanya keluar melalui pipa alami yang ada di dalam bumi. Pipa tersebut bernama terusan kepundan. Magma yang keluar dari dalam bumi akan meletus dan menjadi lava. Kedalaman dari kantong magma yang menyimpan magma mempengaruhi kekuatan letusan dari gunung api. Semakin dalam kantong magma akan semakin besar letusan yang dihasilkan. Dalam proses pembentukan muka bumi, lava yang membeku adalah kunci pembentukannya. Lava yang keluar dengan letusan yang kecil dan cair akan membentuk dataran tinggi yang disebut plato. Selain itu, magma yang encer juga dapat menyebabkan bentuk gunung api menjadi semakin landai. Selain mengubah bentuk gunung api menjadi landai, magma yang keluar dengan kekuatan yang besar lalu kecil lalu kembali menjadi besar, menyebabkan gunung menjadi semakin runcing pada puncaknya. Vulkanisme juga penyebab terbentuknya danau atau kaldera serta dataran tinggi atau plato. Yang ketiga ada seisme. Seisme adalah gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran yang terjadi akibat proses patahan dan lipatan. Pada gerakan ini menyebabkan timbulnya gelombang yang menyebabkan bumi bergetar. Selain akibat dari patahan atau lipatan, seisme juga dapat terjadi akibat pergerakan lempengan yang ada di bumi. Seisme adalah salah satu pembentukan muka bumi, di mana dalam prosesnya seisme dapat menyebabkan munculnya cekungan atau retakan pada permukaan bumi. Selain itu, gempa bumi besar yang terjadi dalam laut berpotensi menciptakan tsunami. Gempa bumi tidak hanya terjadi akibat proses lipatan, patahan, atau gerakan lempeng bumi. Gempa bumi juga terjadi akibat adanya aktivitas vulkanik. Sebelum meletus, gunung api akan menghasilkan gempa bumi yang kecil namun sering. Dan saat meletus, gempa yang dihasilkan bisa sangat besar. Yang kedua adalah tenaga eksogen. Tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar bumi. Tenaga eksogen adalah tenaga yang mengubah bentuk bumi yang telah dibuat oleh tenaga endogen. Tenaga eksogen memakai batuan angin, api,
maupun gletser dalam proses pembentukannya. Tenaga eksogen yaitu air, angin, ataupun gletser akan mengikis permukaan bumi serta membawa materi yang lapuk lalu menumpuknya sehingga membentuk permukaan yang baru. Tenaga eksogen terbagi menjadi dua, yaitu pertama sedimentasi. Sedimentasi adalah proses pembentukan muka bumi melalui pengendapan materi-materi sedimen. Materi-materi sedimen berasal dari pelapukan batuan, pelapukan sisa-sisa makhluk hidup maupun pasir. Tenaga yang membawa materi sedimen ini adalah air, angin maupun gletser, sehingga oleh tenaga air terjadi di sungai dan laut. Dalam prosesnya, air membawa materi sedimen dan mengendapkannya. Dalam proses pengendapan inilah tercipta daerah baru, seperti pembentukan danau, tapal kuda. Terbentuknya danau ini akibat pengendapan materi yang terjadi di satu sisi sungai, yang menyebabkan sungai menjadi terputus dan membentuk danau tapal kuda. Selain itu, materi sedimen yang terbawa oleh angin dan terendap akan menjadi bukit pasir. Bukit pasir banyak ditemukan di sekitar pantai maupun gurun. Yang kedua itu adalah erosi. Erosi adalah proses pengikisan yang terjadi di permukaan bumi. Air, angin maupun gletser memiliki kekuatan untuk mengikis permukaan bumi. Hasil pengikisan itulah yang menjadi materi sedimen. Erosi sendiri terbagi menjadi 4, yaitu ablasi, abrasi, eksplorasi, dan deflasi. Dan topik yang kedua adalah proses terbentuknya patahan. Sesar atau patahan secara geologi adalah sesar sebagai bidang rekahan yang disertai oleh adanya pergeseran relatif atau displacement satu blok terhadap blok satuan lainnya. Jarak pergeseran tersebut dapat hanya beberapa milimeter hingga puluhan kilometer. Sedangkan bidang sesarnya mulai dari yang berukuran beberapa sentimeter hingga puluhan kilometer menurut Building 1959. Sesar dengan ukuran besar terjadi akibat gaya tektonik yang ditimbulkan saat terjadinya pergeseran lempeng seperti zona subduksi pada pertemuan dua lempeng tektonik. Secara umum, sesar atau patahan dapat terbentuk akibat adanya gaya pada batuan atau dapat berupa gaya yang menekan, gaya yang menarik maupun kombinasi keduanya, sehingga batuan tidak mampu lagi menahan gaya tersebut. Daerah yang sesar yang masih aktif bergerak maupun daerah yang rawan akan gempa bumi. Dikarenakan sesar atau patahan berupa area, maka biasanya sesar atau patahan disebut dengan zona sesar atau bidang sesar. Selanjutnya, topik yang selanjutnya adalah jenis-jenis peta geologi. Yang pertama itu ada peta geologi. Yang peta geologi ini merupakan peta yang memberikan langsung terletak di permukaan. Skala pada peta geologi permukaan bervariasi, yaitu antara 1:50 hingga lebih dari skala tersebut. Peta ini bermanfaat untuk menentukan lokasi bahan bangunan, drainase, pencarian sumber air, dan juga pembuatan jalan. Yang kedua adalah peta singkapan. Merupakan peta yang umumnya berskala besar dan juga mencantumkan lokasi ditemukannya batuan padat. Peta ini memberi informasi yang berasal dari pemboran serta sifat batuan dan kondisi strukturalnya. Peta singkapan berguna untuk menentukan lokasi ditemukannya batuan tertentu. Yang ketiga, peta ikhtisar, peta yang memberikan informasi langsung mengenai formasi-formasi yang tersingkap atau teks ekstrapolasi terhadap beberapa formasi yang masih tertutup dengan lapisan endapan Holosen. Yang keempat, peta struktur. Peta yang memiliki garis-garis kedalaman yang dikonstruksikan pada permukaan sebuah lapisan yang terletak di bawah permukaan. Yang kelima adalah peta isopak, peta yang menggambarkan garis-garis yang menghubungkan titik-titik formasi ataupun lapisan dengan ketebalan yang sama. Peta ini tidak ditemukan konfigurasi struktural. Yang keenam itu adalah peta fotogeologi, peta yang dibuat berdasarkan pada interpretasi dari foto udara. Peta ini harus berdasarkan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Yang ketujuh adalah peta hidrogeologi, peta yang menunjukkan kondisi air tanah yang terdapat pada daerah yang dipetakan. Peta ini dapat diketahui juga pada lapisan kedap air dan tidak kedap air. Selanjutnya adalah proses terbentuknya batuan.
Siklus batuan berasal dari magma, yaitu batuan cair yang terbentuk jauh di bawah permukaan bumi. Seiring berjalannya waktu, magma mendingin dan membeku. Proses kristalisasi magma dapat terjadi pada dua jenis situasi, yaitu di bawah permukaan bumi atau di atas permukaan bumi setelah letusan gunung berapi. Dari dua situasi tersebut, proses kristalisasi bisa menghasilkan batuan beku. Di proses berikutnya, batuan beku yang terpapar di permukaan bumi akan mengalami pelapukan. Material hasil pelapukan batuan beku yang berada di permukaan lereng seringkali bergerak sebab pengaruh gaya gravitasi sebelum diangkut oleh agen erosi seperti air mengalir, gletser, angin, dan gelombang. Kemudian partikel-partikel hasil pelapukan batuan beku serta zat terlarut yang disebut sedimen akan mengendap. Pada tahap siklus berikutnya, jika batuan sedimen terkubur jauh di bawah permukaan bumi serta terlibat dalam proses pembentukan pegunungan atau diterobos oleh massa magma sehingga terkena tekanan atau panas yang tinggi, akan terjadi perubahan lagi. Batuan sedimen akan beraksi pada lingkungan baru dan berubah menjadi jenis ketiga, yaitu batuan metafor. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis batuan. Yang pertama, batuan beku, contohnya batu apung, batu granit, batu basalt. Yang kedua adalah batuan sedimen. Yang pertama itu batuan konglomerat, yang kedua batuan breksi, yang ketiga stalaktit atau stalagmit, yang ketiga adalah batuan metamorf. Yang pertama itu batuan kuarsit, yang kedua batuan ganes atau gneiss, yang ketiga adalah batu pualam atau marmer. Dan topik yang terakhir adalah pelapukan batuan. Satu, pelapukan fisik. Pelapukan batuan yang terjadi karena lepas dan hancurnya batuan mineral di mana tidak mengubah struktur kimiawi dari batuan itu. Proses ini berlangsung dengan penghancuran bongkahan batuan hingga partikel yang lebih kecil. Yang kedua, pelapukan kimiawi. Pelapukan kimiawi yang prosesnya terjadi akibat perubahan susunan kimiawi di dalam unsur batuan. Dalam kondisi tertentu, hujan asam juga berpengaruh dalam pelapukan batuan. Hal ini disebabkan adanya kondensasi metana dan sulfur yang menciptakan efek korosif pada batuan. Yang ketiga adalah pelapukan biologi. Pelapukan batuan yang disebabkan oleh aktivitas makhluk hidup dan faktor alami. Proses ini berlangsung secara terus-menerus ketika partikel tanah mulai terbentuk. Pelapukan biologi adalah penyempurnaan atau menjadikan tanah menjadi benar-benar tanah sesuai dengan sifat tanah. Demikianlah hasil dari presentasi saya. Sekian dan terima kasih.